Jadi Gunung Tangkuban Perahu ini ada legendanya atau cerita rakyatnya, yaitu tentang Sang Kuryang. Ya, tentang Sang Kuryang. Nah, ini saya mau bercerita sedikit tentang Gunung Tangkuban Perahu dan legendanya atau cerita rakyatnya. Kenapa? Jadi mungkin teman-teman juga cuma sekedar tahu Gunung Tangkuban Perahu, tapi dulu ya saya juga sering sekali oleh bapak ibu guru saya dulu waktu di sekolah sering diceritakan. Nah, walaupun saya belum pernah ke Tangkuban Perahu, ya, tetapi saya sering dikasih dengan belajar seperti dongeng-dongeng ya, legenda-legenda yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kota Bandung ya, tentang Gunung Tangkuban Perahu. Ini legendanya namanya Sang Kuryang. Nah, Sang Kuryang ini ya, Sang Kuryang ini. Jadi dulu ya, ini dulu ada satu kisah ya. Ada satu kisah di Kahyangan ya, ada satu kisah di Kahyangan ya, ada dewa dewi yang berbuat kesalahan. Ya, ada dewa dewi yang berbuat kesalahan dan akhirnya dihukum oleh dewa ya, oleh pimpinan mereka diturunkanlah ke bumi. Nah, dari Kahyangan diturunkanlah ke bumi. Nah, di bumi ya, dewa-dewi ini itu untuk menebus dosa-dosa yang mereka lakukan. Nah, sang dewa dikutuk atau berubah menjadi bentuk ya hewan, yaitu kalau dewanya ya itu biasa dipanggil dengan tuman atau diberi nama dengan namanya tuman. Itu dikutuk menjadi seekor anjing. Nah, si dewinya sama dikutuk menjadi hewan dan itu menjadi hewan babi yang namanya Wahyunya. Jadi kalau si dewanya itu dikutuk menjadi anjing ya, seekor anjing dan dinamakan dengan namanya Tuma, dan si dewi dikutuk menjadi babi dan dinamakan menjadi Wahyunya. Nah, pada suatu ketika ya mereka sudah ada di bumi ya, ada salah satu kerajaan namanya Raja Pegi ya, Raja Pegi. Dia tidak sengaja sedang berburu di hutan. Dia berburu ya, karena orang-orang dulu itu kan sukanya kalau sekarang bahasa sekarangnya itu kan kalau lagi ingin cari tempat hiburan ya, kalau dulu itu mungkin berburu. Nah, Raja Pegi ini dia pergi ke hutan untuk berburu ya, berburu hewan karena dia suka berburu hewan. Nah, pada satu ketika si Raja Pegi ini tidak sengaja dia pipis ya, atau buang air kecil. Nah, dan tidak sengaja juga ternyata air kemihnya atau air kencingnya itu tertaruh atau terdapat di salah satu seperti batok ya. Jadi ada salah satu batok di situ atau tempat ya, di situ tergenanglah air kencing si beliau. Nah, dan tidak sengaja juga si Wayung yang ini ya, si Wayung yang ini sedang berjalan-jalan di tengah hutan. Nah, dan tidak sengaja dia kehausan. Tidak sengaja lihat ada genangan air. Nah, genangan air tersebut ialah genangan air kencing atau air kemih si Raja Pegi. Nah, diminumlah oleh si Wayung yang si babi perempuan ini. Nah, ini setelah diminum ya, selang beberapa hari ternyata ada efeknya bagi si Wayung yang ini. Tidak sengaja dia ternyata hamil. Nah, hamil beberapa bulan lahirlah seorang bayi cantik ya, yang dinamakan dengan Rarasati. Nah, bayi cantik tersebut ditemukan juga oleh Raja Pegi. Ternyata memang itu anaknya dari Raja Pegi karena Raja Pegi ini. Nah, sehingga berhubungan si Rarasati ini atau yang disebut dengan namanya Dayang Sumbi. Nah, ini salah satu tokoh utamanya yang ada di legenda Sang Kuryang. Nah, lahirlah si Rarasati, dia tumbuh besar. Nah, sudah dengan kecantikannya si Rarasati ya, kecantikannya itu karena diwarisi dari alat ibunya ya, dari Wayung yang tersebut. Karena ibunya Rarasati ya itu Dewi ya, yang ada di Kahyangan. Nah, cantik. Nah, itu tumbuh besar dia, ya, tumbuh besar. Nah, setelah besar ternyata banyak dari raja-raja yang memperebutkan si Rarasati ini atau Dayang Sumbi. Nah, alhasil dari banyak pertumpahan darah antara raja dan raja, akhirnya si Raja Pegi mengutus ya Rarasati untuk diasingkan terlebih dahulu, diasingkan. Nah, si Rarasati diasingkan ke sebuah hutan. Nah, diasingkan ke sebuah hutan, dimana Rarasati ini dengan sendiri hidup ya, karena sudah mulai dewasa ya, dia masak sendiri, cuci baju sendiri mungkin ya. Terus dia menikmati hidupnya. Nah, tidak sengaja juga. Nah, karena Rarasati ini punya hobi ya menenun, ya punya hobi menenun. Nah, waktu menenun si Rarasati ini alatnya ada yang jatuh, alat tenunannya. Nah, dia berjanji kalau ada yang bisa mengambilkan alat yang jatuh tersebut, ya
Kalau laki-laki dijadikan suami, kalau perempuan dijadikan saudara. Nah, ternyata yang menemukan yaitu si Tumang, ya, dewa yang dikutuk bersama Dewi, yaitu Wayungnya, yang dikutuk di dunia menjadi seekor anjing dan seekor babi. Nah, ditemukanlah si Tumang. Nah, si Tumang langsung mengambilkan alatnya, ya, alat untuk menenun tersebut dikasihkanlah ke si Dayang Sumbi atau Rarasati. Nah, karena orang dulu ya selalu menepati janjinya, jadi janjinya Dayang Sumbi dan Rarasati, ya, kalau laki-laki itu dijadikan suami, kalau perempuan dijadikan saudara. Nah, ternyata si Tumang ini kan dewa. Nah, si Tumang ini bisa berubah wujud apabila malam bulan purnama. Nah, ternyata si Tumang dijadikan suami, ya, dijadikan suami oleh Dayang Sumbi, dan Dayang Sumbi tidak tahu bahwa si Tumang itu adalah orang yang sangat gagah ganteng, ya, karena dia dewa. Nah, disitulah mereka sudah menjadi suami istri. Nah, tidak lama kemudian si Dayang Sumbi ini dan Rarasati hamil lagi, ya, dan hamil akhirnya lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Sang Kuryang, ya, yang diberi nama Sang Kuryang. Nah, Sang Kuryang dididik, ya, Sang Kuryang di mana-mana selalu ditemani oleh si Tumang. Tetapi Sang Kuryang tidak tahu bahwa si Tumang ini yaitu ayahnya, karena si Tumang ini kan berbentuk seekor anjing. Tetapi di dalam dunianya si Tumang dan si Rarasati atau Dayang Sumbi ini, mereka sudah pasangan suami istri. Nah, pada suatu ketika si Sang Kuryang, ya, pergi berburu juga sama seperti Raja Bumi, ya, dia berburu ke hutan bersama si Tumang. Ya, dia bersama si Tumang berburu ke hutan, ya, sudah capeknya, sudah lelahnya, dia tahu tidak dapat buruannya, akhirnya dia memanah si Tumang. Nah, memanah si Tumang hingga mati. Nah, di situ diambil hatinya oleh si Sang Kuryang. Hati si Tumang diambil oleh Sang Kuryang, dan si Tumang ditinggal begitu saja. Nah, akhirnya Sang Kuryang pulang menemui ibunya, Dayang Sumbi atau Rarasati. Setelah ketemu dengan ibunya, dia tidak merasakan ada suatu kegagalan. Hati tersebut, ya, dimakan oleh Dayang Sumbi dan Sang Kuryang. Nah, tetapi setelah sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan sampai seminggu, si Tumang ini tidak kunjung kembali. Nah, di situ Dayang Sumbi atau Dayang Rarasati ini dia mulai gelisah. Nah, di mana si Tumang, di mana suaminya? Ternyata, ya, ternyata dia tahu. Nah, dia tahu karena memaksa si Sang Kuryang untuk mengaku di mana si Tumang. Ternyata si Tumang ini sudah dibunuh oleh si Sang Kuryang, yang diambil hatinya sudah dimakan oleh Dayang Sumbi. Nah, di situ Dayang Sumbi marah, ya, di situ Dayang Sumbi marah hingga apapun ada di dekatnya itu dipukulkan ke Sang Kuryang. Itu ada salah satu sendok, ya, atau yang biasa buat ambil nasi, ya, dipukulkan ke Sang Kuryang, ke kepalanya Sang Kuryang hingga berdarah. Nah, hingga menjadi sebuah tanda yang tidak bisa hilang. Nah, akhirnya diusirlah si Sang Kuryang dari rumah karena sudah membohongi si Dayang Sumbi. Nah, sesudah diusir, nah, si Sang Kuryang ini dia tidak berhenti, dia selalu jalan kemanapun dia pergi, arah langkah pun dia pergi, dia jalan sembari, ya, dia mencari ilmu, ya, sembari dia mencari ilmu. Nah, setelah mencari ilmu, dia menjadi orang yang lebih dewasa, ya, menjadi orang yang agak berani. Nah, kembalilah dia ke tempat asalnya. Nah, kembalilah dia ke tempat asalnya, ke tempat di mana dia dilahirkan, yaitu di rumahnya Dayang Sumbi. Nah, dan tidak sengaja, karena setelah kembali ke Dayang Sumbi, ya, tidak sengaja karena Dayang Sumbi itu karena dari dia cantik dan dia terlihat awet muda karena dia sering makan makanan vegetarian, ya, dia sering makan makanan vegetarian. Nah, kenapa dibilang vegetarian? Dia hanya makan seperti daun-daunan saja, ya, sayur-sayuran, ya. Jadi dia selalu tumbuh alami dengan kecantikannya yang berbalut karena dia tidak makan dagingnya dan selainnya lah, ya. Dia akhirnya menjadi orang yang tetap cantik. Nah, tidak sengaja Sang Kuryang melihat si Dayang Sumbi dan dia terpesona atau terpikat dengan kecantikan si Dayang Sumbi. Nah, setelah itu Sang Kuryang mulailah, dan Dayang Sumbi pun tidak menyadari bahwa itu Sang Kuryang, karena waktu Sang Kuryang pergi itu masih kecil,
dan sekarang dia kembali dengan gagah berani, ganteng ya, dan sakti. Nah disitulah mereka ternyata mulai merasakan jatuh cinta, mulai merasakan perasaan yang sama, merasakan jatuh cinta, dan akhirnya mereka ya jatuh cinta, sering ketemu bareng, ngobrol bareng ya, namanya orang lagi kasmaran. Nah disitulah ya mereka sudah mulai dekat, dan tidak sengaja waktu Dayang Sumbi atau Rara Sati ini bersama Sang Kuryang ya, karena Sang Kuryang kebetulan duduk di kedua kepalanya, di situ tidak sengaja si Dayang Sumbi mengusap kepalanya. Nah mengusap kepalanya, dan di situ terlihat ada bekas atau bekas bulu ya, tanda yang dia pukul pakai centong tersebut. Nah pakai centong tersebut akhirnya nah dia tahu bahwa ini kok tidak asing, ini seperti anak saya yang dulu pergi dari rumah. Ternyata ditanya, ternyata betul dia Sang Kuryang, anaknya yang dulu diusir dari rumah karena kesalahan si Sang Kuryang. Nah disitulah bahwa Dayang Sumbi menyadari apabila percintaan mereka itu dilanjutkan, itu akan tidak baik ya, akan tidak baik. Karena apa? Seorang ibu dengan anaknya tidak boleh menikah ya, karena sedarah. Nah dari situlah akhirnya dia menjelaskan bahwa Sang Kuryang itu adalah anaknya, tetapi Sang Kuryang dengan bersikeras, bukan, saya bukan anaknya karena kamu juga masih muda. Nah dari situ akhirnya si Dayang Sumbi ya, memberikan persyaratan. Ya, kalau kamu mau menikahi saya kasih kamu satu persyaratan, membuatkan telaga atau danau beserta perahunya. Nah, tetapi dengan waktu 1 malam. Dengan waktu 1 malam. Nah, si Sang Kuryang ini karena dia sakti, ya, dia sudah belajar di mana-mana, ya, kemana-mana dari ujung timur sampai ujung barat, ya, dia sudah belajar, dia menjadi orang yang sakti mandraguna. Dia mengiyakan, ya, saya berani, saya bisa membuat telaga atau danau dan perahu dalam waktu 1 malam. Nah, dari situ akhirnya si Sang Kuryang sudah mengiyakan. Akhirnya lah dimulailah pada malam itu Sang Kuryang memanggil teman-temannya itu bukan manusia, melainkan yang tak kasat mata seperti jin. Nah karena dia sakti kan, dia memanggil teman-temannya untuk membantu dia membuat danau dan 1 buah perahu. Nah disitulah akhirnya Dayang Sumbi merasa kesal juga ya, ini jangan sampai terjadi karena dia anak saya tidak mau menikah dengan anak saya sendiri. Nah ini kecurangan dari Sang Kuryang. Nah Dayang Sumbi pun berpikir gimana caranya agar syarat ini itu gagal. Nah akhirnya dia meminta bantuan kepada warga sekitar, minta bantuan sekitar untuk mengusir. Nah mengusir jin tersebut itu ada caranya, karena dulu masih malam, sedangkan jin ataupun setan ataupun leluhur itu takut dengan matahari ya. Nah pada saat itu akhirnya si Dayang Sumbi meminta kepada warga untuk memukul lesung, jadi untuk menumbuk batu menjadi beras, kita dapat namanya lesung. Nah terus mereka meminta warga yang untuk memukul lesung yang dipakai buat untuk menumbuk padi menjadi beras. Nah dari sebuah ya intinya itu dipakai untuk membuat bunyi. Nah karena lesung itu bunyi, kalau dulu itu orang waktu subuh atau jam 4 pagi itu orang-orang sudah beraktivitas seperti biasa, karena mereka menyiapkan untuk masak pagi ya, untuk makan paginya mereka. Nah sudah mulai memukul lesung sehingga berbunyi. Nah karena lesung itu berbunyi, akhirnya ayam jago pun berkokok. Nah selebut ini akhirnya ketakutan. Nah tahunya karena sudah mau pagi, karena para jin atau lembut dan setan ini itu takut pada pagi hari. Nah setelah